Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah kembali memberikan nikmatnya kepada kita hingga kita bisa kembali belajar pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Pak Imran mau tanya dulu kabarnya ini, apa kabar Ananda yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, insya Allah hari ini kita akan belajar pada bab Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya Allah memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang soleh dan soleha, mari kita simak dan kita perhatikan video pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, mari kita memasuki pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Adapun pembahasan pelajaran kita hari ini adalah bahwa Allah Maha Esa dan Allah Maha Pencipta. Ananda yang soleh dan soleha, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun yang pertama, dengan pelajaran hari ini, Ananda dan kita semua bisa melafalkan surat Al-Ikhlas dengan benar dan jelas. Kemudian, yang kedua adalah dengan pelajaran hari ini kita bisa mengetahui bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Ananda semua, bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mengamati keesaan Allah yang Maha Pencipta yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, mari kita membaca surat Al-Ikhlas dengan benar, dengan baik, dan tentunya dengan jelas. Baik, dengarkan Bapak membaca surat Al-Ikhlas dan Ananda ikuti setelah Bapak membacakan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian pada ayat kedua, Allahus Samad. Allahus Samad. Allah tempat bagi kita meminta segala sesuatu. Pada ayat ketiga, Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian pada ayat keempat, Ananda, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya atas apa yang ada di muka bumi ini. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, silakan dibaca surat Al-Ikhlas ini. Bapak yakin Ananda sudah hafal dan sekarang tinggal murojaah dan memperbaiki bacaan surat Al-Ikhlas. Kemudian, Ananda yang soleh dan soleha, adapun surat Al-Ikhlas ini, surat yang sering kita baca di dalam sholat kita, ini merupakan surat yang ke-112 yang ada di dalam juz 30 pada Al-Quran. Surat Al-Ikhlas, Ananda, terdiri dari 4 ayat, dan surat Al-Ikhlas ini termasuk pada surat Makiyah.
Apa itu surat Makkiyah? Yakni surat yang Allah turunkan di kota Makkah. Baik Ananda, adapun isi kandungan dari surat Al-Ikhlas ini adalah menegaskan kepada kita tentang kemurnian, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda, kata esa memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Jadi Allah Rabb semesta alam ini. Sebagaimana pada ayat pertama yang sudah kita baca tadi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah kata Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu Maha Esa. Allah itu tunggal, Allah itu satu. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, yang selanjutnya adalah Allah Maha Esa. Dan mungkin kita sudah sering mendengar bahwa Allah itu Maha Esa. Mari kita lihat bahwa Ananda yang soleh dan soleha, Allah Maha Esa atau Allah itu tunggal, baik dalam zatnya maupun dalam sifatnya. Ananda, Esa dalam zat artinya bahwa Allah tidak serupa. Allah tidak sepadan dengan makhluk apapun yang ada di muka bumi ini. Dan Allah tidak memiliki sekutu dalam menguasai alam semesta ini. Artinya Ananda, bahwa Allah Maha Esa. Allah segala-galanya atas apa yang terjadi di muka bumi ini. Ananda yang soleh dan soleha, mari kita lihat. Kita lihat apa yang ada di sekitar kita. Ananda, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb yang menciptakan langit, Rabb yang menciptakan bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Artinya bahwa Ananda, seluruh makhluk, seluruh yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan ya Allah, dan menunjukkan bahwa keesaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa atas segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan tak sedikit pun membutuhkan bantuan manusia ataupun bantuan makhluk-makhluk lainnya. Allah tidak membutuhkan bantuan itu semua. Baik Ananda, mari kita perhatikan kembali bahwa pada saat ini Allah memberikan kecerdasan kepada kita, dan kecerdasan yang Allah berikan kepada kita itu merupakan bagian daripada pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ananda, kalaulah kita memiliki kecerdasan itu, maka janganlah kita sombong, janganlah kita berbangga diri bahwa itu semua merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan bahwa Allah itu esa ya. Allah itu tidak membutuhkan pertolongan dari kita, dan dengan kun fayakunnya Allah maka terjadi atas apa yang Allah kehendaki. Dan Ananda semua, mungkin Ananda pernah jalan-jalan ke suatu tempat yang begitu amat indah. Contoh saja misalnya di pantai. Ananda, indahnya pantai pun itu merupakan wujud alam yang Allah ciptakan ya, yang kita lihat dari mata kita, dan merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ananda, kita lihat juga ada ikan, ada kucing, burung yang bisa terbang, dan makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, bahkan ada di rumah kita, itu menunjukkan bahwa Allah Maha Esa ya, selaras juga bahwa Allah Maha Pencipta. Baik Ananda yang soleh dan soleha, berbagai tanaman, berbagai tumbuhan yang ada di dekat rumah kita itu juga merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat kedua, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ananda yang soleh dan soleha, setelah kita melihat atas apa yang ada di sekitar kita, setelah kita melihat keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya kita menyadari bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita memohon pertolongan, tempat kita meminta atas segala sesuatu. Kita memohon, ya Allah, berikanlah kecerdasan kepadaku. Kita memohon kepada Allah,
Ya Rob, berikanlah kekuatan, berikanlah kebahagiaan kepada ayah dan bunda kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda, Allah Maha Esa. Dengan pelajaran ini kita diajarkan bahwa apa yang ada di sekitar kita hendaknya kita menyadari bahwa itu semua keagungan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda, yang ketiga ya, setelah kita membaca surat Al-Ikhlas, setelah kita mengetahui bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu tunggal ya, dan tadi sudah sedikit disampaikan tentang bahwa Allah itu menciptakan atas apa yang ada di dekat kita, maka pada poin Allah Maha Pencipta bahwa Ananda semua silahkan dibuka surat Hud ayat ke-7 ya, yang menjelaskan bahwa dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya yang berada di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati, niscaya orang-orang kafir akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Ananda yang soleh dan soleha, kita sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang soleha, sebagai anak yang beragamakan Islam ya, semoga kita jauhkan dari kekafiran ya, maka kita akan mengatakan bahwa apa yang kita lihat, keagungan atas penciptaan langit dan bumi ini merupakan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ananda, berbeda dengan orang-orang yang kafir. Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir? Ini tidak lain hanyalah sihir. Ini adalah sihir yang nyata. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, ciptaan Allah, Allah menciptakan langit yang begitu tinggi yang tak bisa kita jangkau. Allah menciptakan bumi, dari langit dan bumi Allah menciptakan seisinya. Apa-apa saja isi yang bisa kita lihat? Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah menciptakan bintang yang bisa kita lihat, dan Allah menciptakan tumbuhan yang menjadi penyegar udara kita. Allah pun menciptakan hewan, dan Allah juga menciptakan gunung, lautan, pemandangan, dan lain sebagainya yang bisa dilihat oleh mata kita. Kemudian, Ananda yang soleh dan soleha, Allah menciptakan kita, Allah menciptakan manusia, kita yang berasal dari segumpal darah, kita yang berada pada rahim ibu selama lebih kurang 9 bulan 10 hari, bahkan ada yang lebih. Kemudian Allah lahirkan kita ke muka bumi ini, ke dunia ini, menjadi seorang bayi, lahir dengan tangisan yang begitu dirindukan, yang begitu dicintakan oleh ayah dan bunda kita. Kita terlahir dalam keadaan anggota tubuh yang lengkap. Kita terlahir dalam keadaan memiliki kedua tangan dan kaki, memiliki panca indera yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, dan semuanya dapat digerakkan dengan mudah. Ananda yang soleh dan solehah, inilah bentuk kekuasaan Allah, dan Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan kita, Allah telah menghadirkan kita ke muka bumi ini. Kemudian ibu kita dengan susah payah, dengan mengorbankan nyawa, ia rela asalkan kita sebagai anaknya itu terlahir ke dunia ini. Bayangkan Ananda, kalau sampai saat ini kita masih sering menyakiti hati ibu dan ayah kita, mari kita minta maaf, mari kita berdoa kepada Allah bahwa ketika kita terlahir ke dunia, orang yang paling mencintai kita itu adalah ibu dan ayah kita dan keluarga-keluarga kita. Itu orang yang pertama yang mencintai kita. Baik Ananda, Allah menciptakan kita, itu artinya kita sebagai manusia hendaknya bersyukur. Bagaimana syukur kita? Supaya Allah kembali menambah nikmatnya kepada kita. Kemudian Ananda, Allah juga menciptakan makhluk gaib, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan malaikat dan makhluk-makhluk gaib lainnya.
Allah juga menciptakan siang dan malam. Bayangkan Ananda, kalau selama siang dan malam saat ini diganti dengan siang semua, tak terbayang. Atau malam semua, tidak terbayang. Siang, Allah jadikan waktu bagi kita untuk belajar. Allah jadikan waktu untuk mencari nafkah bagi orang tua kita, dan malam Allah jadikan waktu untuk beristirahat. Kemudian banyak hal-hal lain yang Allah ciptakan yang ada di sekitar kita yang begitu menakjubkan Anda semua, dan yang terpenting itu menunjukkan bukti daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang soleh dan soleha, lantas pertanyaan dari Bapak pada hari ini, sudahkah kita bersyukur hari ini? Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Semoga anak-anak semua, Ananda yang soleh dan soleha, termasuk Ananda yang pandai bersyukur. Kenapa kata Allah kalau kita pandai bersyukur? Dan kalau kita tidak pandai bersyukur, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, Ananda semua, kalau kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tunggulah, azabku sangatlah pedih. Kita semoga berharap kita terhindar dari azab yang Allah berikan. Baik, Ananda yang soleh dan soleha, yang terakhir, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada kita. Baik Ananda, ini adalah latihan soal, kerjakan di buku tulis Pendidikan Agama Islam Ananda semua. Ada beberapa soal, silakan dikerjakan dengan sendirinya dan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ada 4 soal saja, ya. Bagi Ananda yang soleh dan soleha, demikian pelajaran pendidikan agama Islam kita pada hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi kita untuk belajar. Semoga Allah juga selalu memberikan kemudahan bagi ayah dan bunda kita, orang tua kita, untuk memberikan ilmu kepada kita dan memberikan waktu untuk kita dan memberikan kemudahan di dalam mencari nafkah ataupun memberikan nafkah bagi kita dan keluarga kita. Baik Ananda yang soleh dan soleha, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf, semoga Ananda semua semakin semangat belajarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.